Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu naik kereta api Sripilah Utama dari Medan ke Rantau Prapat dengan kelas eksekutif. Nah, sekarang aku akan kembali ke Medan naik kereta api yang sama, yaitu Sripilah Utama. Tapi bedanya, kali ini aku akan naik di kelas bisnis. Kelas bisnis yang sudah mulai langka di perkeretaapian Indonesia. Kereta api yang melayani kelas bisnis sisa 2 kereta api saja, yaitu di Divre 3 Palembang, KA Sindang Marga, dan di Divre 1 Medan, KA Sripilah Utama. Perjalanan sebelumnya, aku tiba di stasiun Rantau Prapat pada pukul 14.05. Rantau Prapat adalah ibu kota Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kota ini memiliki peran penting dalam transportasi darat, salah satunya kereta api. Stasiun Rantau Prapat menjadi stasiun terminus jalur kereta api dari Medan, yang sekaligus menjadi stasiun paling selatan di Divre 1 Medan. Sebenarnya terdapat proyek pembangunan jalur kereta api dari Rantau Prapat. Nah, di sini aku dapat informasi dari internet yang sudah dirangkum oleh ChatGPT. Jadi proyek jalur kereta api dari Rantau Prapat ke arah selatan menuju Kota Pinang. Proyek jalur tersebut sepanjang kurang lebih 38 km. Proyek jalur kereta api Rantau Prapat Kota Pinang mulai dibangun pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 sampai 2020 progresnya sudah kurang lebih 90%. Namun setelah itu pembangunan berhenti tidak dilanjutkan. Kondisi sekarang masih belum tersambung penuh sampai Kota Pinang dan titik ujung sementara berada di kilometer 32 sampai 33 yang berada di wilayah AEK Nabara atau Pondok S6. Yang artinya kurang lebih 5 km tersambung penuh sampai Kota Pinang. Rencana ke depan, jalur ini sebenarnya masuk rencana besar jalur kereta api Trans Sumatera yang menghubungkan dari Divre 1 Medan sampai Divre 4 Tanjung Karang. Untuk proyek jalur kereta api tersebut tersambungnya di stasiun Rantau Prapat baru yang lokasinya terletak di sisi utara stasiun Rantau Prapat yang saat ini beroperasi. Kalau aku lihat, jalur dan stasiun barunya berada di tengah-tengah kebun sawit. Stasiun Rantau Prapat melayani kereta api penumpang dan kereta api barang. Satu-satunya kereta api penumpang adalah KA Sripilah Utama dengan rute Medan Rantau Prapat yang dalam sehari terdapat 4 kali jadwal keberangkatan. Selain itu, terdapat kereta api barang angkutan CPO dari stasiun Rantau Prapat, tujuan akhir Belawan. Dan oke, lanjut perjalananku naik kereta api Sripilah kelas bisnis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita intro dulu. Meskipun nomor serinya adalah BB, tapi untuk bentuknya ini seperti lokomotif DC201. Oke teman-teman, videonya aku lanjutin sekarang jam 14.35 di Rantau Prapat. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik Sripilah dari Rantau Prapat ke Medan. Untuk kereta api Sripilah akan berangkat dari Rantau Prapat jam 15.00. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Dan seperti ini kondisi situasi di depan stasiun Rantau Prapat. Terdapat banyak orang jualan ya, ada warung-warung, jajanan-jajanan. Ada banyak di sini mulai dari es campur, es teh, dimsum, bahkan ada nasi padang, geprek, banyak banget pokoknya. Nah, barusan aku beli es teh nih teman-teman. Karena cuaca di sini panas pol ya, butuh yang seger-seger, aku beli es teh 5.000. Nah, mengapa aku tidak beli makan sekalian di sini? Karena
Nantinya di perjalanan aku pengen ke kereta makan teman-teman, pengen beli makan di sana. Oke teman-teman, ini dia sekarang aku sudah berada di depan stasiun Rantau Prapat. Jadi tadi berangkatnya dari Medan ke Rantau Prapat, aku naik Seribilah di kelas eksekutif. Nah sekarang aku kembali dari Rantau Prapat ke Medan, nyobain kelas bisnisnya. Kelas bisnis yang udah mulai langka di Indonesia teman-teman. Kereta kelas bisnis di Indonesia saat ini cuma ada 2, yaitu di Divre 3 Palembang, Sindang Marga, rute Kertapati, Lubuk Linggau. Dan di Divre 1 Medan, kereta api Seribilah Utama, rute Medan Rantau Prapat. Cuma tinggal itu saja. Untuk di Pulau Jawa udah nggak ada teman-teman, udah habis. Kereta api terakhir yang melayani kelas bisnis di Jawa adalah kereta api Kumarang. Dan sekarang aku akan merasakan kelas bisnis lagi di Pulau Sumatera ini, di kereta api Seribilah. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini kondisi di depan stasiun Rantau Prapat. Langsung aja kita masuk ya. Aku pengen cetak tiket sih, semoga aja ada cetak tiket mandiri. Oh ada guys, ada mesin cetak tiket mandiri, terus langsung aja. Oke, ini dia tiketku kereta api Seribilah Utama dengan nomor KAU 53A dari stasiun Rantau Prapat jam 15.00 dan tiba di Medan nanti malam jam 20.00. Sekarang jam 14.44, sepertinya udah boleh masuk nih guys. Oke, sekarang aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Rantau Prapat. Nah, jadi kereta api Seribilah ini melayani 2 kelas, yaitu kelas bisnis dan eksekutif. Susunan rangkaiannya membawa 4 kereta bisnis, 3 eksekutif, 1 kereta makan pembangkit. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik di bisnis 1 yang posisinya paling depan guys, belakang lokomotif. Motifnya membawa 3 dan semuanya adalah kaca lebar guys, tahun 98. Dan di depannya ada kereta makan pembangkit KMP2 kelas bisnis. Nah, nanti aku coba ke sini ya buat beli makan. Dia untuk kereta kelas bisnis, kereta api Seribilah bisnis 4 K207865. Ini kereta kelas bisnis tahun 78 guys. Wah, sepuh banget nih. Menggunakan jendela yang masih ori juga, jendela bulat. Nah, ori nih guys, ori tahun 78 tuh seperti ini. Dan ini yang sudah tidak ori alias sudah diganti menjadi jendela standar. Kereta kelas bisnis tahun 78. Bisnis 2 ini tahun 78 lagi. 78 semua nih kayaknya ini. Kereta api Seribilah Utama dari stasiun Rantau Prapat tujuan akhir Medan dengan singkatan SU. Lanjut ke depan, bisnis 1 yang aku naiki. Frame kaca standar. Oh ala, ini tahun 81, nggak terlalu tua nih guys. Yang lainnya kan tahun 78 ya. Bisnis 234 tahun 78. Ini bisnis 1 tahun 81. Bernomor K208105 di Penduk Medan. Wah, kita lihat lokomotifnya ya, sekalian aja deh. Oh, logonya masih tetap guys. Oke, ini dia lokomotif dinas kereta api Seribilah Utama kali ini ditarik oleh lokomotif yang sama saat berangkatnya tadi, yaitu CC 017704 di Penduk Medan, nomor lamanya 0105. Lokomotif ini dulunya milik Dipo Sidotopo ya, Surabaya. Namun sekarang udah dimutasi ke Medan dan ditambahi beberapa ciri khas lokomotif Medan, yaitu ada cantolan rantai di sini dan tentunya klaksonnya teman-teman. Klaksonnya udah diganti menjadi klakson ciri khas Divre 1 Medan, cempreng. Tuh bisa teman-teman lihat. Ada berapa corong tuh? Ada 4 corong dalam satu sisi. 4 corong, 4 corong. Yang artinya 8. Gokil. 8 corong, 1 loko. Keunikannya lagi, lokomotif di Divre 1 Medan ini nggak ada dynamic brake-nya ya. Biasanya kan di dalam Jawa itu ada grillnya. Grill tersebut merupakan grill dynamic brake. Tapi di Medan ini semua lokomotif 01 nggak ada teman-teman. Nah, dynamic brake tersebut biasanya digunakan untuk pengereman saat jalur menurun dan juga bisa menjadi rem tambahan saat berhenti stasiun.
Tapi karena di Divre 1 Medan ini jalurnya kebanyakan adalah datar, tidak pegunungan, jadi semua lokomotif CC201 rem dinamik brake-nya dilepas. Oke, setelah melihat lokomotif langsung kita masuk ke dalam kereta bisnis 1. Aku naik di bisnis 1 14A. Wah, ramai coy. Oke, ini dia. Alhamdulillah kursiku masih kosong 14A. Kita taruh dulu. Bisnis 1 bernomor K208105 memiliki kapasitas 64 penumpang dalam satu kereta. Konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, dan semuanya searah jalan kereta. Karena kursi ini bisa diputar menyesuaikan arah kereta, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, tuh jendelanya full warna ungu. Waduh, selama perjalanan kena filter nih. Dan uniknya lagi di kereta kelas bisnis Divre 1 Medan, untuk AC-nya ini ditempel stiker iklan dari Akses by KAI. Wah, bisa-bisanya ya. Lalu kita bergeser ke bisnis 2. Wah, ini unik nih. Tahun 78 dengan frame jendela ori tahun 78. Pintu bordesnya pun unik nih guys, berbeda. Framenya ngotak banget. Langsung kita jalan. Wah, lanjut kita berjalan. Bisnis 3 tahun 78 juga, tapi ini jendela standar. Wah, ini kok unik nih guys, langit-langitnya guys. Kayak kelas eksekutif nih, kayak bekasnya ke kereta bisnis plus. Wah, K27872, unik cuy. Langit-langitnya cuy. Biasanya kan kalau atap kereta kelas bisnis polos aja ya, tapi ini ada cekukannya ke dalam. Wow. Oke, ini bisnis 4. Tahun 78 dengan model kaca bulat seperti ini. Nah, ini atapnya kan normal ya guys, polos saja. Tapi untuk kaca film nggak terlalu ungu deh, nggak seperti di bisnis 1 dan 2 tadi. Seperti ini. Dan oh ya, uniknya kereta kelas bisnis di Medan ini untuk dindingnya berwarna abu-abu ya. Dinding berwarna abu-abu, berbeda di Jawa itu warna putih bersih, putih polos. Tapi ini warna abu-abu memberi kesan yang lebih gelap ya. Kalau putih kan cerah. Seperti ini. Oh, ini keretanya udah mulai berangkat cuy. 15.00. Kita kembali ke bisnis 1. Oke, kembali ke tempat dudukku. Ya ampun guys, warna ungu. Oke, pada pukul 15.00 tepat waktu, kereta api Sri Bila Utama diberangkatkan dari stasiun Rantau Prapat. Perjalanan kali ini dari Rantau Prapat ke Medan ditempuh selama 5 jam. Dengan pemberhentian di stasiun Marbau, Padang Halaban, Pamienke, Membang Muda, Ulu Raja, Kisaran, Perlanaan, Tebing Tinggi, Lubuk Pakam, Aras Kabu, Bandar Kalipa, dan tujuan akhir stasiun Medan pada pukul 20.00. Oke teman-teman, saat ini kereta api Sri Bila Utama telah tiba di stasiun Padang Halaban. Di sini kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Sri Bila nih. Nah, ini dia, kita tunggu silang dengan kereta api Sri Bila fakultatif dari stasiun Medan tujuan akhir Rantau Prapat. Oh ya, Sri Bila fakultatif saat itu ditarik lokomotif BP 203-7805 yang saat ini lokomotif tersebut sudah mutasi ke Daop Pulau Jawa. Wah, siapa sangka lokomotif yang aku temui saat itu sekarang sudah ada di Jawa guys. Wah, keretanya pelan banget. Di sini kereta api Sri Bila yang aku naiki masuk jalur 2 dan Sri Bila fakultatif masuk jalur 1 guys.
Wah, BB23. Kelasnya ekonomi. Wow. Membawa, pendek banget cuy. Membawa 4 ekonomi aja dong. Oke teman-teman, itu tadi kereta api Sribillah fakultatif masuk stasiun Padang Halaban. Kereta api Sribillah fakultatif ditarik lokomotif BB03 7805 ya. Wah, normalnya lokomotif BB03 itu dinasannya kereta api Datuk Blambangan dan Sri Lela Wangsa. Tapi kayaknya ini lagi kekurangan lok ya, dikala kereta api Sribillah fakultatif ini jalan. Makanya ditarik oleh lokomotif BB03. Wah, momen juga cuy. Kereta api Sribillah fakultatif dengan kelas ekonomi berbeda dengan Sribillah reguler, itu kelas bisnis eksekutif. Rangkaiannya pun pendek, membawa 4 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit aja. Oke, itu dia rangkaiannya setelah Sribillah fakultatif masuk, persiapan berangkat kereta api Sribillah reguler. Sinyal udah ngangkat. Oke, jam 15.40 terlambat 9 menit kereta api Sribillah Utama berangkat stasiun Padang Halaban. Nah, kalau sesuai jadwal, kereta api Sribillah Utama silang Sribillah fakultatif itu di stasiun Pamienke teman-teman. 1 stasiun setelah ini. Tapi ini entah kenapa kereta api Sribillah yang aku naiki ditahan di Padang Halaban menunggu silang Sribillah fakultatif. Oke, seperti ini interior bisnis 1 yang aku naiki bernomor K208105 kereta bisnis tahun 81. Untuk jarak antar kursinya seperti ini, longgar banget cuy, jarak 1 jengkal. Kaki masih bisa selonjoran dengan maksimal. Oke, kita review fasilitasnya. Di samping ada tatakan kecil untuk menaruh botol atau benda-benda kecil lainnya. Di bawah ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mencas HP, laptop ataupun tablet. Di bawah ada cantolan dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Lalu di sini juga terdapat tirai yang dapat ditutup apabila kepanasan. Di sini sayang banget kursi yang aku duduki nomor 14A ini menggunakan kaca film berwarna ungu. Jadi full gelap seperti ini guys. Warna ungu atau kemerahan. Di kereta bisnis 1 yang aku naiki ini hampir semua jendela menggunakan filter kaca film warna ungu ini guys. Waduh. Untuk kursinya sih aku rasain lumayan keras di bagian senderan ya. Mulai dari punggung sampai kepala ini keras banget. Jadi kalau buat bersandar ini gak enak teman-teman. Tapi untuk dudukan yang ada di bawah ini lumayan empuk. Ya beginilah kelas bisnis teman-teman. Memang selama aku naik kereta kelas bisnis, untuk keempukannya itu random, hoki-hokian. Bisa dapat yang empuk, bisa dapat yang keras. Oke, lanjut review fasilitasnya. Di ujung depan dan belakang terdapat CCTV untuk keamanan. Di atas ada rak bagasi yang dapat digunakan untuk menyimpan tas ataupun koper. Lalu di atas terdapat pendingin ruangan, terdapat AC split atau AC rumahan. Ada 6 buah, 2 di depan, 2 tengah, dan 2 di belakang. Seperti itu. Oke, saat ini jam 15.51, kereta api Sribillah berhenti stasiun Pamienke. Nah, seharusnya kita silang dengan Sribillah fakultatif di sini, teman-teman. Tapi tadi malah pindah persilangan ke stasiun Padang Halaban. Oke teman-teman, ini dia kecepatan kereta api Sribillah. Kecepatan jalur di sini maksimal 90 km per jam. Nah, bisa teman-teman lihat. Sekarang berjalan sekitar 87 sampai 88 km per jam.
jalur di sini kanan dan kiri dipenuhi oleh pohon sawit ya. Nah, full sawit. Perjalanannya di stasiun Purwakarta, kami dibawa untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada maupun tertinggal di dalam kereta. Oke, pada pukul 16.34 terlambat 2 menit, kereta api Sripilah Utama telah tiba dan berhenti di stasiun Pulu Raja. Seperti ini stasiun Pulu Raja, guys. Terdapat beberapa penumpang yang naik, sekitar kurang lebih 5 orang. Kereta api Sripilah di jadwalnya berhenti di sini 2 menit, akan berangkat jam 16.34. Waktunya berangkat nih, guys. Kita udah terlambat. Oke teman-teman, saat ini kita persiapan masuk stasiun Kisaran. Di stasiun Kisaran ini ada percabangan atau pertemuan jalur. Jalur yang dari Rantau Prapat dan jalur dari Tanjung Balai mulai ketemu di sini. Oke, ini dia percabangannya teman-teman. Jalur yang dari arah sana itu merupakan jalur yang dari arah Tanjung Balai yang biasa dilewati kereta api Putri Deli relasi Tanjung Balai Medan. Dan ini kita memasuki stasiun Kisaran. Jadwalnya sih bakal silang dengan kereta barang ya, tapi nggak tahu juga nih. Stasiun Kisaran, kami persilakan turun. Sebelum Anda turun, tolong periksa kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Oke, tepat pada pukul 17.05 kereta api Sripilah telah tiba di stasiun Kisaran. Nah, di jadwalnya kereta api Sripilah berhenti di sini selama 5 menit. Tunggu bersilang kereta api barang KA 2828. Di stasiun Kisaran juga terjadi pergantian masinis ya. Itu dia. Proses pergantian asisten dan masinis di stasiun Kisaran. Nah, ini nih bisnis 2 teman-teman, unik nih, bisnis tahun 78 dengan jendela membulat seperti ini. Unik cuy. Kereta kelas bisnis buatan tahun 78 nomor urut 4, mulai dinas 27 Agustus 1978. P240 Brian 5 November 2024. Jadi untuk perawatan seluruh kereta api di Divra 1 Medan, mulai dari kereta penumpang, gerbong barang, lokomotif, itu semuanya dilakukan di Balai Asa Pulu Brayan.
PUB. Oke teman-teman, ternyata tidak bersilang ya, itu sinyalnya udah berubah menjadi warna hijau, persiapan berangkat kembali. Oke, pada pukul 17.11 terlambat 1 menit kereta api Sriwilah berangkat stasiun Kisaran. Nah, selepas stasiun Kisaran, aku coba ke kereta makan teman-teman, mau beli makanan di sana. Untuk kereta makan terletak di peralihan kelas di antara bisnis 4 dan eksekutif 1. Oh ya, sistem pembelian makanan di Divra 1 ini unik teman-teman. Selepas rantau perapat tadi, kereta makan tidak membawa stok makanan. Stok makanan baru ready ketika sampai stasiun Kisaran. Nah, dari rantau perapat ke Kisaran tadi, prama-prami sempat keliling, tapi mereka gak bawa apa-apa. Jadi sistemnya pre-order, makanan baru diantar ketika selepas stasiun Kisaran. Unik juga cuy jualannya, mungkin karena yang terdapat restorasi hanya Sriwilah dan Putri Deli saja. Sisanya merupakan kereta api lokal yang tidak menjual makan dan minum. Dan ini dia kereta makannya. Kereta makan bercampur dengan genset untuk kelistrikan dalam kereta. Bernomor KMP 2 07804 Depo Induk Medan. Ada ruang kru, ada musola. Oh, masih ada orangnya guys. Ada musola dan ada pantry untuk menjual makan dan minum. Oke teman-teman, di sini di dalam kereta makan aku beli nasi ayam bakar taliwang. Wow, mantep coy. Ini aku beli nasi ayam bakar dan air mineral di total 40.000. Oke, seperti ini dalamnya guys. Ada nasi, ada kerupuk, ada ayam bakar taliwang. Wih, lumayan gede. Lalu ada timun serta sambal. Nah, menu nasi ayam bakar taliwang ini kayaknya cuma ada di Divra 1 Medan ya. Menu ini di Jawa gak ada, dan pernah naik kereta di Divra 3 dan 4 Palembang juga gak ada menu ini. Kayaknya menu ini khusus ada di Divra 1 Medan deh. Nih dari WBF, Cita Rasa Nusantara. Tanggal produksi 6 Februari, oh barusan guys, makanan fresh. Persiapan masuk stasiun Perlanaan. Ini keretanya melambat. Oke, saat ini kereta api Sriwilah Utama tertahan sinyal masuk stasiun Perlanaan. Kita bisa tertahan sinyal masuk karena di Perlanaan nanti kita bakal bersilang dengan kereta api Sriwilah. Jadi sepertinya kita tertahan menunggu Sriwilah dari arah Medan masuk Perlanaan terlebih dahulu. Oh, masuk stasiun Perlanaan. Oh, ternyata BB303-nya narik rangkaian CPO ya. Wow. Dan
Dan di sini bersilang dengan sesama kereta api Sriwijaya Utama. Tunnel 18344 Medan. Oke, pada pukul 17.53 tepat waktu kereta api Sriwijaya Utama telah tiba di stasiun Perlanaan. Bersilang dengan sesama kereta api Sriwijaya, teman-teman. Kereta api Sriwijaya. Nah, ini kereta api Sriwijaya yang arah Rantau Prapat menggunakan kereta makan premium ya 2017. Kereta premium 2017 di Medan ini peruntukannya khusus untuk kereta api seri Lelawangsa dan Datu Blambangan. Tapi ini malah kereta makan pembangkitnya digunakan Sriwijaya, teman-teman. Wah. Jadi kelasnya komplit ya. Ini eksekutif, bisnis, dan kereta makan pakai premium. Kereta api Sriwijaya berhenti di sini dijadwalkan selama 4 menit. Jam 53 sampai 57. Kurang 2 menit lagi sih. Ini yang berangkat dulu Sriwijaya arah Rantau Prapat. Kebanyakan kereta eksekutif di Medan ini menggunakan eksekutif tahun 98 ya. Bekasnya Daop, bekasnya Jawa. Tapi ada beberapa eksekutif yang unik asli Medan, yaitu di depanku itu eksekutif 1 tahun 78, dan ada lagi eksekutif yang model kacanya seperti ekonomi tahun 81 yang saat ini jadi cadangan, teman-teman. Oke, berangkat. Guys, untuk kelas bisnisnya sama-sama 78 ya, kebanyakannya tahun 78. Oh, ini bisnis mesti paling ujung mesti 81. Oke, jam 17.57 berangkat stasiun Perlanaan. Oh, kita bersilang dengan kereta api CPO, guys. Oke, saat ini kita memasuki stasiun Tebing Tinggi. Stasiun Tebing Tinggi ada percabangan, teman-teman, atau pertemuan jalur. Nah, ini dia. Jalur yang ada di sebelah kiri kita merupakan jalur yang dari arah Siantar biasa dilewati kereta api Siantar Express. Serta selain itu biasa dilewati kereta api barang seperti KA BBM Pertamina. Oke, pada pukul 18.27 awal 1 menit kereta api Sriwijaya Utama telah tiba di stasiun Tebing Tinggi. Di stasiun Tebing Tinggi kita menyusul kereta api barang peti kemas, teman-teman. Ini dia. Nah, seperti ini kita menyusul kereta api barang peti kemas ya. Jadi kereta api barang peti kemas bukan hanya ada di Daop, Jawa, juga ada di Sumatera, guys. Di Divre 1 Medan. Peti kemasnya agak terlalu panjang sih. Itu lokomotifnya kelihatan di sana, 01. Membawa sekitar 15 gerbong isi peti kemas. Dan di sebelah kanan kereta juga terdapat rangkaian gerbong CPO dan gerbong datar kosongan. Dan juga di sebelahnya ini ada rangkaian kereta api Datuk Blambangan. Nah, ini dia rangkaian kereta api Datuk Blambangan dengan rute dari stasiun Tebing Tinggi ke stasiun Lalang yang merupakan rute kereta perintis. Rangkaiannya juga agak panjang nih, teman-teman, cuma membawa 3 premium dan 1 pembangkit. Nah, lusa aku bakal naik kereta api Datuk Blambangan ini. Keretanya unik karena ditarik oleh lokomotif BB203, lokomotif endemiknya Sumatera Utara. Oke, pada pukul 18.02 Sriwijaya Utama diberangkatkan kembali dari stasiun Tebing Tinggi.
atas stasiun tebing tinggi. Aku tidak banyak merekam teman-teman, karena di luar sudah mulai gelap. Saat ini kita berada di petak stasiun Aras Kabu, stasiun Batangkuis. Di sini jalur sudah mulai double track sampai stasiun Medan. Nah, barusan kita berpapasan dengan kereta api Putri Deli dari stasiun Medan ke stasiun Tanjung Balai. Tapi karena gelap, ditambah kaca film berwarna ungu, jadi gak kelihatan apa-apa teman-teman. Sini lah dulu biar kita apa? Ya, iya. Oke, alhamdulillah jam 20.00 tiba di stasiun Medan. Logonya langsung dilepas kayak selangsir. Oke, kereta api Sri Bila Utama telah tiba di tujuan akhir stasiun Medan. Dan itu tadi perjalananku ya. Naik kereta api Sri Bila dari Medan ke Rantau Prapat kelas eksekutif, kemudian dari Rantau Prapat ke Medan di kelas bisnisnya. BTW kereta api Sri Bila ini terdapat 2 rangkaian dan semuanya itu sistemnya tektok teman-teman. Ini rangkaian Sri Bila yang tadi aku naiki, istirahat di stasiun Medan sekitar 2 jam dan akan berangkat lagi dari Medan sekitar jam 10 malam ke arah Rantau Prapat. Kemudian nanti di Rantau Prapat langsung tektok lagi ke Medan, seperti itu teman-teman. Kedua-dua rangkaian tersebut tektok istirahat di stasiun terminus sekitar 1-2 jam. Dan oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.